Halo guys, kita dari kelompok 5. Inilah kelompok kami. Halo semua, di sini aku dan teman-temanku bakal ngasih tahu kalian apa sih latar belakang dari Perang Dingin. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu Perang Dingin? Apa perang salju atau perang es batu? Tenon! Perang Dingin merupakan sebuah ketegangan atau kompetisi di mana Amerika dengan sekutunya sebagai blok barat dan Uni Soviet dengan sekutunya sebagai blok timur. Perang Dingin ini identik dengan perang ideologi dan juga perluasan pengaruh oleh dua kubu yang besar. Perang ini terjadi antara tahun 1947 sampai 1991. Kemudian apa sih latar belakang dari Perang Dingin ini? Yaitu ketika Amerika Serikat muncul sebagai pemegang peran penting dalam memperbaiki perekonomian Eropa Barat setelah Perang Dunia Kedua. Untuk Uni Soviet ini memegang penting dalam memperbaiki perekonomian Eropa bagian timur. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi adanya Perang Dingin. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika yaitu karena perbedaan ideologi. Amerika mempunyai paham ideologi yaitu liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet mempunyai ideologi komunis. Paham liberal kapitalis yang disusun oleh Amerika memberi kebebasan kepada individu dalam berbagai bidang, yaitu bidang budaya, agama, dan ekonomi. Paham komunis yang disusun oleh Uni Soviet yaitu memberi batasan kepada individu dan memberikan kekuasaan secara mutlak kepada negaranya dalam mengelola sumber-sumber ekonomi. 2. Persaingan kekuasaan. Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki tujuannya sama, yaitu untuk memperebutkan kekuasaan di dunia. Amerika bersaing dengan Uni Soviet dengan cara-cara untuk mengembangkan kekuasaannya di berbagai negara. Tujuan Amerika adalah meminjamkan modal untuk sarana pembangunan dengan harapan negara tersebut dapat menjadi pemasaran industri, menjauhkan pengaruh sosialis dan komunis. Salah satu kebijakan Amerika adalah mengeluarkan doktrin Truman pada tahun 1947. Uni Soviet juga mengembangkan beberapa cara untuk menyaingi dominasi Amerika Serikat. Salah satunya adalah membantu perjuangan negara-negara berkembang melalui bantuan senjata dan tenaga ahli. Contoh negaranya adalah negara Vietnam, Kuba, dan Korea Utara. Hal ini dilakukan negara-negara tersebut agar berhaluan kepada komunis. Persaingan militer dan pertahanan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin melebar di ranah persaingan militer dan pertahanan. Hampir semua langkah diplomatik dipengaruhi oleh tema-tema ideologis yang dilengkapi dengan perangkat militer. Pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin menjadi-jadi, sehingga terjadi perlombaan untuk menunjukkan kekuatan masing-masing negara. Untuk menunjukkan kekuatan masing-masing negara, persaingan di antara kedua tersebut meningkatkan upaya peningkatan teknologi persenjataan, yaitu dalam hal pengembangan teknologi nuklir. Nuklir terus dilakukan di beberapa negara termasuk dalam persenjataan dan peralatan perang selain persenjataan nuklir. Peralatan perang seperti kapal induk militer, kapal selam, tank militer, pesawat tempur, dan beberapa kendaraan tempur lain. Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet bukan merupakan perang di bidang militer. Pemanfaatan teknologi maupun kekuatan pertahanan negara. Ambisi kedua negara untuk menjadi negara superpower membuat persaingan dan penyebaran ideologi untuk
menarik negara-negara sekutu untuk menjadi lebih besar. Baiklah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada sayang mohon diungkapkan. Ada pantun nih. Ayo Tinting beli kepiting. Thank you for everything.